Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tri Lestari mana? Ya, Siti Mai Zuhroh mana? Siti Latifah mana? Susana mana? Oh, nggak ada. Ya, oke. Hari ini kita latihan dulu lah ya. Hari ini kita latihan dulu. Oke, jadi tadinya kalau saya kasih materi lagi, kayaknya yang kemarin harus dibalas dulu gitu ya. Yang kemarin harus latihan dulu. Oke, jadi kalau Ibu Detin misalnya udah sampai ke AHP kelas malam ya, itu di chapter 3-nya, saya masih muter aja di chapter 2 ya. Uh, ya, kita kasih judul dulu. Apa mata kuliahnya? Sistem penunjang. Kelihatan kan? Kelihatan ya, penunjang keputusan. In English apa? Decision support system ya. Decision support system. Pertemuan berapa sekarang? Udah pertemuan 5 lagi ya. Tanggal berapa? 11 bulan 4 2022 ya. Pertemuan udah 5 nih ya. Gak kerasa ya, udah 5 aja ya. Tanggal berapa sekarang? Udah tanggal Pak. BI 19 pagi, sip pagi. Oke ya. Oke, 2 minggu lagi Anda UTS ya. Tanggal berapa UTS? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 April itu kita UTS gitu ya. UTS-nya saya biasanya ada beberapa part ya. Nah, latihannya apa Pak? Gitu ya. Latihannya apa Pak? Latihannya adalah ya, kemarin itu kita sudah belajar dua metode. Nanti saya ulang lagi ya. Yang pertama namanya adalah WSM ya. Apa itu WSM? With some method atau SAW. Oke. Jadi ini yang satu akan kita praktekkan gitu ya. Harus selesai, kalau nggak selesai nggak boleh pulang sampai 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 selesai gitu ya. Yang kedua adalah metode namanya panjang ya. Yang kedua namanya adalah weight product method ya, WP biasanya orang bilang. WP method ya, WP method. Nah, nanti Anda menggunakan jurnal yang Anda sudah dapatkan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, yang bukan internasional ya. Oh, saya mau pakai internasional Pak, boleh gitu ya. Ya, nanti kita gabungkan antara materi minggu lalu dengan jurnal yang Anda dapatkan, gitu ya. Anda bisa mengidentifikasi ya beberapa poin yang ada di jurnal dengan apa yang dibahas minggu ini. Jadi ibaratnya kita praktek dua metode namanya apa? Weight product sama apa tadi yang pertama? Weight sum method ya. Bedanya yang satu sum, yang satu produk gitu ya. Oke, saya mau bahas yang minggu lalu ya, enggak ngulang dari awal tapi poin-poinnya aja gitu ya. Jadi minggu lalu kenapa saya ngambil ebook ini ya? Selama ini saya langsung aja saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari kuliah S2 saya gitu ya. Dulu waktu kuliah DSS di semester 2, di S2 saya dapat langsung dari Pak Retantio gitu ya. Tanpa tahu sumbernya dari mana. Kadang-kadang mahasiswa nanya, suka bingung juga. Ternyata ini adalah salah satu sumbernya. Nanti kalau misalnya ada beberapa cara yang berbeda ya, itu biasa aja gitu ya. Oke, jadi nanti yang penting ada referensinya gitu ya. Jadi kita akan masuk di sini ya. Pertama ketika kita bicara tentang
decision support system. Kemarin sudah kita bahas, kita akan bawa ke namanya apa? Decision metric ya. Minggu lalu sudah kita bahas, namanya apa? Decision metric. Kemudian kita sudah bahas ada yang namanya 4 informasi ya, for following information set gitu ya. Ini udah kita bahas minggu lalu, saya cuma mendalami aja yang kemarin, sepertinya ada yang terlewat gitu ya. Yang pertama ada yang namanya apa? The set of visible alternative. Apa? Adanya himpunan dari visible itu apa? Layak ya. Alternatif yang layak. Jadi pertama ketika Anda baca jurnalnya, Anda harus bisa mengidentifikasi alternatifnya tuh yang mana gitu ya. Yang pertama apa? Alternatifnya. Alternatif itu yang akan di ranking gitu ya, yang akan di ranking. Nah, kemudian yang kedua, simbolnya itu menggunakan simbol A ya, pakai simbol A. Kemudian dia adalah di mana di baris. Tadi kita bahas tentang metriknya, dan dia adalah yang barisnya. Jadi alternatif itu adalah yang mengisi di barisnya. Simbolnya apa? A, gitu ya. Oke, ini udah minggu lalu kita bahas, agak dalam juga. Yang kedua adalah, ini udah direkam belum ya? Oh sudah ya, udah. Saya suka lupa ya. Yang kedua namanya apa? The set of predefined evaluation criteria. Di sini adalah kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, yang sudah diambil, yang saya katakan ini adalah berdasarkan asumsi. Yang digunakan istilahnya adalah kriteria ya. Kalau referensinya Pak Retantio Wardoyo itu beliau mengatakan parameter gitu ya. Tapi kita gunakan di sini namanya adalah kriteria. Nah, kriteria itu simbolnya adalah C. Ya, C kemudian J. Itu adalah di mana di kolom. Nah, N ini adalah banyaknya kriteria ya. Ini adalah banyaknya kriteria. Nanti Anda lihat kriterianya ada berapa ya, banyaknya kriteria. Berarti kalau nomor 1 itu apa? Banyaknya alternatif. Jadi M ini adalah banyaknya alternatif ya. Alternatifnya ada 50, Pak. Oke, dari 50 itu mau diambil 10 ya, gitu ya. Itu masalah dari SPK ya. Jadi M itu adalah banyaknya alternatif, atau N adalah banyaknya kriteria. Jadi nanti ketika presentasi Anda bisa paham, oh ini alternatifnya, ini adalah kriteria. Itu adalah yang poin nomor 2. Poin nomor 3, nah nanti ini banyak dipakai lagi di AHP di mana-mana gitu ya. Ini adalah nilai dari setiap, ini adalah irisan dari apa? Alternatif sama kriteria. Kalau kita punya seperti ini udah kita bahas minggu lalu ya, kita ulangi lagi. Kalau kita punya A1, alternatif 1, punya A2, kita punya A3 gitu ya. Kita punya C1, kita punya C2, kita punya C3. Maka ini adalah nilai dari kriteria 1 atau alternatif 1 berdasarkan kriteria 1. Ini adalah alternatif 1, value-nya berdasarkan kriteria 2. Berarti ini adalah V1 3. Ini minggu lalu udah agak detail lah ya. Jadi ini adalah value dari alternatif terhadap kriteria. Berarti kalau di sini berarti apa? V2 3 apa? Value dari alternatif, salah kan? Dari mana? Dari alternatif 3 terhadap kriteria yang ke. Nanti Anda bikin kayak gini. Anda bikin tabel seperti ini. Ya, tabel ini tabel 1 ini ya, ini tabel pertama ya. Tabel biasanya saya bilang data mentahnya ya. Ya itu dibilangnya, kalau biasanya saya bilangnya itu data mentahnya gitu ya. Data awal gitu ya, data awal. Oke, maka di situ kita bisa lihat alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Nanti pas latihannya mau ada berapa kriterianya? Ada 5? 3. Oke, 3 ya. Ada berapa alternatifnya?
3 aja lah ya, 3 udah sedangkan lah ya. Ini matriknya 3 kali 3 ya. Oke. V21 V22 V31 V3. Sampai sini bisa dipahami? Berarti yang pertama adalah alternatifnya, yang kedua adalah kriteria. Gampang kan? Masih ngulang yang kemarin nih, masih ngulang, masih bisa. Yang berikutnya ada namanya apa? Weight. Apa itu weight? Bobot. Bobot dari siapa? Bobot dari alternatif apa bobot dari kriteria? Pintar. Nih ada nih ya. Jadi masing-masing kriteria itu akan memiliki bobot. Tapi hari ini kita belum bicara tentang bagaimana mendapatkan bobotnya ya. Nanti Anda gunakan langsung aja. Anda gunakan langsung tanpa perlu menjelaskan dapatnya dari mana. Jadi simbolnya apa tadi? Simbolnya adalah W. Ya, simbolnya adalah W. WJ. Berarti ada W apa? Ada W1, ada W2, ada W3 dan selanjutnya. Ini berarti apa? Bobot dari kriteria pertama. Bisa dipahami tidak? Bisa. Ini berarti apa? Bobot dari kriteria kedua. Ini berarti apa? Bobot dari kriteria ketiga. Contoh bobot kayak gimana? Contoh bobot misalnya ada UTS, ada UAS, ada tugas. Ini bobotnya berapa? 0,25. Ini bobotnya berapa? 0,35. Ini bobotnya berapa? 0,2. Maka ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah C3. Ini adalah W1, ini adalah W2, ini adalah W3. Kriterianya mana Pak? Kita ingin meranking A1-nya adalah putih, A2-nya adalah berlian, A3-nya adalah Diki, A4-nya adalah Oscar, sampai A20-nya adalah Indrianto gitu ya. Oh nggak ada ya? Ini dosen favorit saya dulu ya, Pak Indrianto. Bisa dipahami? Anda harus bisa membedakan mana kriteria, mana bobot, mana. Berarti nilainya gimana? Berarti di sini ada putih, ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada berlian gitu. Berarti nilainya mana? Ini misalnya 90, ini misalnya 75, ini misalnya 80, ini adalah 90, ini misalnya 75, di sini 70. Maka ini adalah V11, ini adalah V12, ini adalah V13, ini adalah V31, ini adalah V2 apa? Ya, 2. V21 ini adalah V22, ini adalah V23. Bisa dipahami? Gampang ya? Ya, ini kalau dibandingin kuliah hari Rabu 1/10-nya lah ya. 1/5 lah, 1/5 ya. Ya. Nah, makanya ini harus sampai program jadi ini ya. Ya gitu, ya ya. Iya, Pak. Udah. Maka ini adalah gambaran dari matriknya. Udah kita bahas ya. Berarti ini tadi sudah kita bahas bolak-balik ya. Di sini ada decision matriknya, di sini ada alternatifnya, di sini ada kriterianya, di sini ada value. Nanti Anda bikin kayak begini. Dah ya, beres ya. Dah. Berikutnya ada beberapa masalah yang saya skip kemarin. Di sini ada yang namanya ekstrim alternatif. Yang pertama harus Anda pahami adalah di sini sedang bicara tentang alternatif. Kalau di weight bicaranya tentang kriteria, kalau di sini bicaranya tentang alternatif. Kita mendefinisikan ada ekstrim alternatif yang kita katakan ideal dan ada namanya apa? Inferior. Ideal itu di simbolnya A+, kalau inferior adalah A-, gitu ya. Oke, nanti ini dipakai di topsis gitu ya. Jadi di sini poin nomor berapa? 5 lah ya. 5 bicara tentang ekstrim alternatif. Kita perhatikan nilai-nilai dari alternatif yang paling besar dan yang paling kecil gitu ya. Oke.
The ideal alternative is an arbitrary defined vector of choice describing the aspect solution to the given problem, which is in practice may or may not be achievable. Ya. Ini ideal alternatif itu yang paling ideal gitu ya, keadaan yang paling ideal. Kalau inferior adalah keadaan yang paling tidak diinginkan gitu ya. Jadi misalnya gimana Pak? Misalnya kalau tadi nilai UAS ada A1, ada A2, ada A3 gitu ya. Ini kayaknya udah kita bahas minggu lalu ya. Di sini ada 90, di sini 70, di sini 60, di sini 50. Maka A plusnya berapa? 90 ya. A-nya berapa? Kayaknya minggu lalu udah ya. Ya, yang saya skip itu yang normalisasi kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Ini tadi kemarin juga sudah. Oke. Ya, nanti ini kita pakai sebenarnya di topsis ya. Ini ya. Udah nih, ini minggu lalu udah kita bahas ya. Ini berarti apa? Kumpulan dari A plus dari setiap apa nanti? Kriteria ya, dari setiap kriteria gitu ya. Ini udah kita bahas minggu lalu. Kemudian kita masuk kepada yang namanya adalah normalisasi. Yang saya skip itu kemarin sebenarnya rumusnya ya. Rumusnya kemarin saya skip, sekarang kita bahas rumusnya. Ya, jadi ketika kita bicara tentang multiple kriteria ya, maka nanti setiap kriteria mungkin memiliki dimensi-dimensi yang berbeda gitu ya. Ada yang ordernya jutaan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang mikro gitu ya, ada yang nano gitu ya. Ya, itu adalah karena setiap kriteria memiliki skala nilai yang berbeda. Maka di sini kita perlu yang namanya normalisasi. Nah, oke. Normalisasinya nanti di latihannya dipakai nih ya, dipakai. Nah, sekarang saya langsung masuk ke rumusnya. Rumus yang pertama adalah seperti ini. Yang pertama, ini minggu lalu belum saya skip ya. Yang pertama simbolnya adalah R. Namanya apa? R. Singkatan dari apa? Singkatan dari rasio, gitu ya. Rasio. Oke. Di sini ada rumus RIJ sama dengan VIJ dibagi dengan VJ plus. Oke. Itu untuk yang nilai positif kriteria ya. Positif kriteria ya. Oke. Pertama yang dicatat apa? Yang dicatat rumusnya dulu ya. Catat dulu rumusnya, nanti kita pahami ini maksudnya apa gitu ya. Ini juga saya mau gedein ya. Saya udah bisa baca saya pikiran ya. Baru mau digedein sama saya ya. Oke. Ya, ini adalah rasio. Ya. Ini adalah I, berarti ini adalah baris ya. Berarti J ini ada apa? Ini adalah kolom ya. Berarti Anda perlu pembaginya. Pembaginya ini apa? VJ plus. Berarti ini dapat dari mana? Dari nilai dari udah nyatat belum rumusnya? Belum. Bukannya ada di PDF. Mendingan nyatat aja ya. Ya. Ini nanti di latihannya di UTS keluar ini, di UTS keluar. Di UTS keluar. Normalisasi itu ada beberapa cara. Ini kadang-kadang yang jadi masalah ketika anak-anak skripsi. Pak, rumusnya dari mana gitu. Karena ketika Pak Rentanto ngajarin saya, beliau ngajarinnya pakai interpolation ya. Oke, metode namanya interpolation. Ya, nggak ada salahnya juga, tapi kita pakai rumus yang di sini gitu ya. Apa rumusnya? Rasio dari baris I ke J adalah nilai dari IJ dibagi dengan nilai apa namanya? Maksimalnya ya. Nilai maksimalnya. Oke, coba saya bikin contohnya. Saya bikin contohnya. Misalkan ini nanti keluar di ininya ya. Saya punya A1 ya. Oke.
Saya potong dulu di sini.